Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Risma Sylvia Ramada SPD, CGP Angkatan 10, dalam pemenuhan tugas modul 1.1A6 demonstrasi kontekstual. Jabatan saya mengajar sebagai guru kelas 2 SD. Saya merupakan tipe guru yang ceria, periang, dan ceriwis. Tidak lain, tak jarang anak-anak didik saya sama halnya seperti anak TK pada umumnya yang masih membutuhkan arahan, bimbingan di setiap pembelajaran. Instansi sekolah asal saya bertugas di SD Negeri Ciberem 02 kurang lebih selama 14 tahun. Saya di sini akan memaparkan analogi kendi, air, dan cangkir. Kira-kira gambar apakah ini? Apakah yang terbenak di pikiran Bapak Ibu hebat mengenai gambar tersebut? Kendi adalah tempat air seperti teko, terbuat dari tanah liat. Di Padang, wadah ini disebut labu tanah. Di Jawa, ada yang menyebutnya gogok. Di Aceh, kendi dikenal dengan nama gepet bahlaboh. Dalam filosofi pendidikan, kendi dapat dianalogikan sebagai guru, yang berarti wadah atau tempat berhimpunnya segala bentuk pengetahuan, seperti halnya kendi yang dapat meninggalkan air sepanjang hari, karena unsur tanah dan segala bentuk kelebihannya. Begitu pula hal dengan guru. Setiap ucapan, tindakan, sifat, dan tingkah lakunya haruslah senantiasa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Air merupakan unsur sumber penghidupan. Kita sudah tentu dapat membayangkan apa jadinya bumi ini tanpa air? Gersang dan tandus, bukan? Besarnya peranan air dapat dianalogikan sebagai ilmu, merupakan kewajiban dan kebutuhan bagi umat manusia untuk terus belajar sebagai proses mendapatkan ilmu, sehingga hati dan pikiran dapat bekerja secara maksimal dalam membangun peradaban. Ilmu pada hakikatnya dapat diperoleh seseorang dari orang lain yang biasa disebut guru. Laksana air dalam kendi, dalam diri seorang gurulah ilmu bersarang. Sedangkan cangkir adalah mangkuk kecil bertelinga yang biasa digunakan sebagai tempat minum. Bentuk dan jenisnya pun beragam. Bagian atasnya terbuka untuk memudahkan ketika air dituang maupun saat diminum. Jika dianalogikan dalam filosofi pendidikan, cangkir diibaratkan sebagai murid, santri, siswa, mahasiswa, dan sebutan lainnya. Mereka inilah nantinya akan menerima isian ilmu dalam dirinya dari seorang guru. Ketika air di dalam kendi dituang secara alamiah, apapun kandungan yang ada dalam air, seperti itulah yang terisi ke dalam cangkir. Jika dalam kendi terisi air bercampur gula, maka yang tertuang ke dalam gelas adalah air manis atau air gula. Bila air dalam kendi dicampur kopi, maka yang tertuang dalam cangkir air hitam yang rasanya pahit. Begitu pula seterusnya. Dari penjelasan tersebut, kita sekarang masuk ke pendidikan Aceh. Kejayaan Aceh pada abad ke-16 tak terlepas dari peranan penting pendidikan yang diprakarsai oleh para ulama dan cerdik pandai ketika itu. Proses transfer ilmu pengetahuan kala itu ibarat tuangan air bening dan sejuk dari para ulama, guru kepada masyarakat dan murid-muridnya. Ilmu yang didapat kemudian dipahami dan diamalkan oleh tiap murid tanpa bantahan maupun penolakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi model belajar tak lagi berjalan. Di antaranya budaya belajar. Murid yang saat ini cenderung bergantung dengan informasi digital ketimbang dengan gurunya. Rasa penasaran murid terhadap ilmu pengetahuan bisa dengan mudah terpuaskan tanpa harus menunggu jawaban dari guru. Dengan mengakses berbagai situs dan sumber-sumber belajar lainnya, apa yang belum didapat dari guru bisa didapat dalam waktu singkat. Teknologinya adalah gurunya. Banyak pelajar-pelajar muda Aceh yang sudah menghasilkan konsep, bahan karya-karya
yang mendunia. Namun para guru yang menjadi sumber ilmu sudah tak mampu memuaskan rasa penasaran mereka. Persaingan yang semakin terbuka, sudah tak mungkin lagi murid menunggu informasi dari guru di sekolah. Kondisi ini pula yang kemudian menggerakkan pemerintah untuk mengubah kebijakan dan sistem pendidikan di Indonesia. Jika melihat kondisi pendidikan dengan model pembelajaran yang digambarkan di atas, maka analogi kendi, air, dan cangkir dalam proses transfer pengetahuan sudah tidak tepat lagi. Dunia pendidikan hari ini menuntut lebih dari itu. Air dalam kendi tak dapat dituang serta-merta begitu saja ke dalam cangkir, karena bisa saja cangkir sudah duluan penuh terisi. Dengan perubahan zaman seperti saat ini, sudah selayaknya pola belajar yang diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan kita diubah ke arah yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan begitu, karakter peserta didik benar-benar akan terbentuk sebagai pribadi yang tangguh dengan pengetahuan memadai, bertanggung jawab, dan bermoral. Sudah seharusnya cangkir kita hadapkan pada berbagai sumber air yang lebih besar, bukan hanya berharap pada satu kendi, terlebih satu jenis air pun. Semoga dari pemaparan filosofi tentang kendi, air, dan cangkir dapat memotivasi dan membuat kita semangat kembali untuk memberikan murid dalam merdeka belajar yang sesungguhnya. Menggores menjadi luka, rasa sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.